Samara nggak usah ngomong kayak gitu, lipstick lo tuh belepotan gitu. Walaupun kita sudah menikah, pada dasarnya kita adalah tetap perempuan. Kalau badan lo tuh kegedean, badan lo tuh terlalu cowok, aku sih nggak peduli. Hai ladies dan teman kumparan, selamat datang kembali di Ladies Talk, sebuah program bincang seru seputar perempuan yang dipersembahkan oleh Kumparan Woman. Bersama saya Fitria Sofiani, Chief of Kumparan Woman. Dalam setiap episode Ladies Talk, kita selalu mengangkat isu-isu yang seru dan terutama penting bagi perempuan. Nah, kali ini topiknya adalah tentang pilihan hidup. Kalau bicara pilihan hidup, memang bisa dikatakan ya ini topik sebenarnya yang sangat personal bagi kita. Tapi kalau sudah bicara tentang perempuan, terkadang pilihan hidup itu nggak lagi personal. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi perempuan ketika ingin membuat pilihan atau keputusan hidup. Mulai dari ketika kita memutuskan pilihan pendidikan, pekerjaan, pasangan, karir atau kehidupan keluarga, punya anak atau tidak, bahkan juga terkait hal-hal yang jelas milik kita sendiri, misalnya tubuh kita. Seringkali ketika perempuan menentukan pilihan, kita akan mendapatkan penghakiman ya dari masyarakat atau orang-orang terdekat. Banyak juga yang mengkritik dan tak sedikit juga yang menyayangkan atau mempertanyakan pilihan kita. Ada juga komentar bernada negatif yang mengiringi pilihan tersebut. Nah, untuk membahas topik super menarik ini, aku sudah mengundang 3 narasumber, 3 perempuan keren yang akan sharing bagaimana mereka membuat pilihan dalam hidup yang seringkali pilihan yang mereka ambil itu adalah pilihan yang spesial dan yang gak biasa-biasa aja. Pertama ada Samara Amani, seorang tokoh perempuan dan juga seorang aktivis perempuan ya, Samara. Samara sebenarnya lagi kuliah di New York ya sekarang lagi sebenarnya. kuliah di New York. Tapi sekarang kebetulan lagi ada di Indonesia, pas betul. banget kita lagi beruntung. Kemudian ada Claudia Mere. Claudia adalah seorang PR consultant dan juga fitness atlet dan juga bodybuilder ya. Bikini competitors. Oh, bikini kompetitor. Nanti kalau teman-teman penasaran melihat bodinya Claudia, sebenarnya di sini nggak kelihatan, tapi sebenarnya bodinya bagus banget, keren banget. Jadi bisa lihat ke Instagramnya Claudia. Dan terakhir ada Cia Wardana. Hai Cia, apa kabar? Baik dong. Cia adalah seorang broadcaster, penyiar radio ya, dan juga seorang K-culture enthusiast. Apa sih itu Cia, K-culture enthusiast? Jadi sebenarnya orang-orang yang sangat tertarik sama budaya di Korea gitu, dan kebetulan kan sekarang juga yang berhubungan dengan K-pop, K-drama lagi besar banget, dan karena aku memang penyiar radio jadi aku pengen masuk ada di situ dan sampai belajar bahasanya juga ke Korea sekarang ini gitu. Oke, keren banget. Tadi kan udah sempet aku sebut bahwa kita perempuan ketika dihadapkan pada keputusan atau pilihan hidup kita sendiri itu seringkali berat gitu ya, banyak tantangannya, dan tantangan itu terkait dengan gender kita sebagai perempuan. Nah, aku pengen tahu sih tanggapan teman-teman, setuju nggak dengan anggapan itu? Aku setuju karena tantangan yang dihadapi perempuan itu bukan berarti mengatakan bahwa laki-laki nggak memiliki tantangan ya. Tapi banyak tantangan-tantangan yang hadir dari stigma sosial dan juga persoalan-persoalan seperti ini ya. Banyak perempuan di Indonesia itu juga yang masih dependen dalam relasi keluarga, sehingga itu membuat mereka sulit untuk misalnya mengikuti jenjang-jenjang karir tertentu gitu. Jadi stigmanya, aduh perempuan kamu kalau mau berkarir kamu harus beres dulu nih urusan rumah kamu gitu. Jadi ini kan standar yang nggak diberikan ke laki-laki kan. Kalau laki-laki tugasnya ya udah kamu kerja, apapun yang terjadi di rumah itu jadi urusan perempuan. Tapi kalau kita perempuan mau berkarir selalu dikatakan bahwa dapur sumur kasurnya udah bener gak? Kalau belum bener jangan keluar dulu gitu. Apalagi kayak banyak juga perempuan-perempuan yang secara finansial itu masih dependen terhadap laki-laki, sehingga itu juga membuat mereka sulit nih kalau misalnya mau keluar dalam relasi-relasi yang misalnya abusive misalnya. Kalau aku sih setuju, karena justru mungkin ada perempuan-perempuan kayak kita, sorry tuh saya, ada perempuan-perempuan seperti kita yang kayak ya udah nggak apa-apa bebas aja, tapi di luar banyak banget lah kayak di sosial media yang suka perempuan lain yang suka ngomainin perempuan lain, bilang kayak loh emang kayak aku misalnya aku ninggalin suami aku untuk sekolah lagi ke luar negeri gitu, kayak emang nggak apa-apa ya suaminya ditinggalin, kayak ya nggak apa-apa, buktinya orangnya hidup kan kalau aku gitu. Oke. Ya kayak yang hal-hal kayak gitu, karena pola pikirnya kayak gimana ya, ngikutin apa yang orang zaman dulu tuh tetepin, kayak seorang perempuan tuh harus A, B, C, D, udah kayak ada textbooknya gitu loh, padahal kan kita nggak harus textbook, kita punya notes
Ya, masing-masing betul, untuk hidup betul, kita. betul. Aku pernah dideketin cowok. Dia lumayan terkenal sih. Terus Oke. dia bilang gini. Penasaran. Jadi penasaran skill. Terus dia bilang kayak, kamu jangan ini ya, kan dia tahu aku fitness enthusiast kan waktu itu sebelum jadi ikut kompetisi. Nah, Yeah. Terus dia bilang kamu jangan kayak ini. Terus dia bilang kamu nanti kayak Agnes Monica badannya. Terus Oh, oke. emang kenapa dengan kayak Agnes Monica malah it looks good gitu Yeah. kan. Nah terus dia kayak jadi apa-apa tuh kayak kalau kita punya muscle itu nanti akan jadi kayak cowok. Yes. Dan even di keluarga aku pun tanteku tuh sendiri ngomong gini. Aku kan masih single. Nah, terus aku diginiin kayak, iya nih Claudia mau dikenalin sama cowok, tapi dengan badannya kayak gitu, cuma semua cowok tuh takut sama dia. Terus kayak aku nggak butuh cowok. Oke. Toh aku juga bisa ngedapetin cowok yang aku mau, cuma emang itu pilihan aku gitu. Sedih aja sih. Sedih ya. Nah, boleh nggak sih share mungkin apa sih satu mungkin keputusan penting atau pilihan hidup yang pernah kalian ambil yang mungkin itu nggak biasa dan bagaimana sih tanggapan orang-orang di sekitar? Mungkin yang pertama kali adalah memutuskan berprofesi sebagai penyiar radio yang pertama, karena aku mulainya udah dari abis lulus SMA, terus keluarga aku bilang kayak profesi penyiar radio itu, oh bukan, ngomongnya gini, kapan kamu mau kerja beneran kayak Oh, Seolah-olah itu nggak bener ya? Itu nggak bener. seolah-olah itu main-main nggak doang benar ya. gitu awalnya. Terus udah gitu aku kan emang akhirnya sebagai bentuk tanggung jawab aku bilang ya udah aku bayar kuliahku sendiri sambil aku mengerjakan ini. Nah itu mereka masih maksa kayak mendingan kuliah aja nggak usah jadi penyiar radio. Tapi karena aku ngotot ya aku jadi orang sih dan aku menghasilkan dari itu gitu. Karena mungkin mereka lihat gajinya kecil terus Iya. main-main atau gimana. Mereka nggak tahu kalau itu membuka pintu banyak. Banyak hal. Apa Kayaknya keputusan terbesar? keputusan paling penting dalam hidupku tuh yang pertama memilih masuk ke politik dulu Yes. waktu aku baru masih kuliah sebenarnya. Dan itu waktu itu reaksi orang-orang, bahkan orang-orang terdekat ya, mengatakan kayak, hah kamu yakin mau masuk ke politik gitu kan. Dan bahkan ketika aku di politik kan aku orangnya outspoken banget kan. Sampai-sampai orang pada bilang, Samara jangan terlalu outspoken kayak gitu, nanti tuh cowok takut deketin kamu. Jadi badan kita misalnya dianggap kayak maskulin, nanti Yes. cowok takut. Kita outspoken dan berani bicara dianggap nanti cowok takut. Jadi Mandiri seolah-olah- juga ya? Mandiri juga cowok takut. takut. Jadi seolah-olah kita itu sebagai perempuan, semua kehidupan kita itu didesain hanya untuk memuaskan laki-laki, bukan untuk menyenangkan diri kita Benar sendiri banget. sebagai perempuan gitu Iya. kan. Itu yang pertama. Nah yang kedua juga yang lebih lucu lagi ketika aku keluar dari politik. Oke. Itu keputusan penting dan reaksinya yang lucu sebenarnya. Reaksinya tuh kayak Samara keluar dari politik karena disuruh suaminya gitu. Nggak mungkin nggak gitu, nggak. Jadi gini loh, ada kayak semacam pemikiran kita sebagai perempuan tuh nggak punya kemampuan untuk memutuskan untuk diri kita sendiri dan nggak punya kemampuan untuk berpikir untuk diri kita sendiri. Jadi pasti ketika perempuan memutuskan sesuatu, either dia dicap sesuatu atau dia dianggap hanya sebagai sebuah objek yang bisa disuruh-suruh gitu sama laki-laki di sekitarnya. Jadi lucu sih, keputusannya penting, tapi yang lucu tuh reaksi dari masyarakat yang memang masih sangat patriarkal. Iya ya, kemarin aku sempat baca kan kayak semua berita itu Samara keluar karena suami gitu ya, Iya. bukan karena kamu tuh sebenarnya punya pertimbangan sendiri Bener mungkin banget. untuk keluar gitu. Terjun ke dunia atlet ini sih, Oh, oke. aku kan fokus ke awalnya tadinya kayak mikir-mikir kan mau jadi seorang atlet itu nggak gampang kan, harus dedikasi tinggi. Nah terus waktu 2018 itu aku ketemu lah sama mantan pelatihku kan, terus kayak papaku tuh sempet kayak bilang kayak ngapain sih kamu ikut kayak gitu, terus kayak ya udahlah itu adalah keputusan aku karena pas ketika aku ikut kompetisi itu foto aku keluar kan, foto bikini pakai bikini itu, dan omku ngeliat terus kayak itu keputusan dan dijudging lah kayak ngapain sih ikut kayak gitu. Jadi seakan-akan olahraga ini tuh aku menjual kayak pengen orang pengen ngebeli aku gitu. Itu aneh banget sih. Oke. Itu tapi saat ini aku udah ngejelasin bahwa di luar itu bikini udah maju olahraganya, jadi ya mereka udah mulai mengerti sih. Balik lagi ke Samara, aku penasaran banget Samara memutuskan untuk terjun ke politik di usia masih sangat muda, masih kuliah. Itu aku pas Samara muncul itu kayak gila nih cewek berani banget ya. Maksudnya untuk dunia politik yang keras gitu ya. Pasti tantangannya banyak. Apa sih cerita di balik keputusan Samara waktu itu, dan tadi kan udah cerita challenging, tapi seperti apa gitu detailnya tanggapan orang-orang? Kayak aku masuk ke politik juga karena aku percaya aku pengen bisa juga buat perubahan dalam skala besar gitu. Tapi ya reaksi orang-orang ya kayak tadi gitu kan, yang kayak
gila masuk ke politik perempuan tuh kayak bukan tempatnya gitu, kayak perempuan tuh, dan bahkan kalau misalnya kayak kita dalam memilih pekerjaan itu tuh ada pekerjaan tuh yang didomestifikasi, ini nih kerjaan perempuan, ini nih kerjaan laki-laki. Politik tuh kerjaannya terlalu laki-laki lah, ribut, debat, itu bukan kerjaan perempuan. Kerjaan perempuan tuh kalau misalnya pun mau di ranah-ranah publik, bisnis aja, bisnisnya pun ntar domestifikasi lagi, bisnis masak, bisnis make up gitu. Soalnya kalau kita mau bisnis misalnya bisnis ini nih misalnya bisnis alat berat, bisnis gym nggak boleh emangnya. Kenapa? Kayak semua itu harus berkaitan dengan Kecantikan. Iya, kecantikan. Pokoknya hal-hal yang sifatnya tuh tetap lekat dengan stigma sosial sih. Jadi itu waktu itu reaksi dari banyak orang gitu, bahkan dari keluarga-keluarga jauh. Untungnya sih kalau mama papa aku orangnya support banget. Nah, gimana sih cara Samara menghadapi ketika orang questioning, mempertanyakan pilihan kamu dan menganggap ya, maksudnya ya menghakimi gitu. Gimana sih cara kamu bisa tetap teguh bahwa ini it's the best decision buat diri aku sendiri? Kalau aku sih selalu dalam mengambil keputusan yang paling penting buat aku ya, aku ngelihat faktor-faktor yang mempengaruhi aku secara personal aja gitu. Kita tuh nggak punya kewajiban untuk menyenangkan semua orang gitu. Yes. Dan ya. even kita berusaha sekeras mungkin untuk menyenangkan semua orang, itu nggak akan pernah kejadian gitu. Selalu akan ada aja orang yang nggak suka sama kita. Kita ngomong baik aja. Aku dulu ngomong soal, ayo kita dukung, misalnya kita menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia, tetap aja ada yang benci. Dan bencinya kalau ke perempuan itu bukan karena kayak, Mbak Samara yang kamu ngomongin jelek, enggak. Udah Samara nggak usah ngomong kayak gitu, lipstick lo tuh belepotan gitu. Oh my god. Jadi orangnya ke masalah Fisik, make ya. up kita, tubuh kita gitu. Jadi aku pada akhirnya ngerasa apapun yang kita lakukan Salah. itu pasti salah gitu. Pasti akan dilihat salahnya juga tetap ada. Ada yang baik ada, tapi yang ngelihat salah juga banyak gitu. Jadi kenapa kita harus selalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain gitu? Kenapa kita nggak memikirkan apa yang terbaik buat kita gitu? Kalau dia memutuskan untuk jadi bodybuilder ya, atlet, apa sih dibalik keputusanmu itu waktu itu? Awalnya sih waktu itu aku kan sempat putus kan, terus kayak jadi mantan aku tuh bener-bener kayak bukan body shaming sih, kayak ngeliat cewek itu dari bentuk tubuhnya. Jadi emang bener-bener kayak emang perempuan itu sebagai objek, bukan objek. Iya, objek. Terus betul. aku ya udah aku kayak trying to please him sih awalnya. Tapi pas kesini kayak ngapain juga aku harus nge-please dia gitu kan. Jadi kayak ya udah aku memutuskan untuk kayak to be in love with myself aja gitu. Jadi kayak ya udah bodo amat dengan pendapat orang tentang badan aku, kayak kalau badan lo tuh kegedean, badan lo tuh terlalu cowok. Aku sih nggak peduli. Jadi kayak aku memikirkan kayak gimana ya, aku badan aku, body goals aku sendiri gitu sih. Jadi kayak apapun persepsi orang aku nggak mau dengerin sih. Maksudnya kayak ya udah aku melakukan apa yang terbaik untuk aku aja. Karena sebenarnya kalau tubuh perempuan itu kan ada ada standar kecantikan yang dia harus tuh, perempuan itu harus langsing gitu ya, badannya kecil gitu. Sementara kalau dia enggak gitu. Selain keluarga, kalau kan kamu suka posting juga kan kalau di Instagram itu ada nggak sih tanggapan negatif? Nanti juga kan sering ngadepin ya netizen gitu segala macam. Dari kamu ada nggak? Awalnya sih ada kayak kalau dia ini banget sih kayak bajunya seksi banget kayak, tapi di situ aku pengen kayak nunjukin ke mereka, bukan karena aku mau nunjukin kayak pengen pamer kayak gimana gitu kan. Tapi kan selama ini kan stigma dari netizen kayak di gym itu badannya berotot banget, tapi aku pengen menunjukkan bahwa kayak I can be my own sexy gitu loh, kayak menunjukkan kayak aku bisa menjadi seksi tapi untuk diriku sendiri. Itu aja sih. Aku mau pindah dari tubuh tapi juga kita ngomongin rahim ya, rahim perempuan itu ini ngomongnya obrolan yang banyak banget juga perempuan ya. Kalau dulu kan kita anggapannya kayak ya udah jadi perempuan itu kamu menikah dan punya anak gitu ya. Dan goals hidup ya. Iya, gitu ya. Dan Cia, aku nonton video Cia yang tentang sudah lama menikah dan belum punya anak, tapi Cia bicara soal memang salah ya kalau kamu merasa bahwa itu adalah hal yang fine gitu ya, kamu oke dengan itu. Tapi ternyata orang-orang malah menganggap itu, kok kamu oke sih, kok kamu nggak apa-apa sih, kamu sedih gitu. Itu gimana sih ceritanya video itu? Ya aku bikin video itu tuh awalnya gini, jadi waktu itu aku ketemu sama seorang, ada dia penyanyi terkenal, terus dia ketemu aku, terus dia bilang gini, Cika kamu tuh tipenya nyerap energi orang ya. Betul, aku bilang kayak kalau ada orang sedih,
aku tuh bisa nyerap energinya, terus kayaknya itu harus disampaikan deh, makanya aku bikin video itu awalnya. Nah kenapa? Karena aku tuh orangnya belum punya anak, terus kayak aku happy aja, jadi orang-orang di sekitar aku yang belum punya anak tuh suka cerita ke aku kesedihannya gitu loh, kayak tentang kesedihan mereka belum punya anak. Kayak waktu itu tuh aku punya seorang teman, dia tuh dia cerita ke aku bahwa keluarga suaminya itu kayak menyalahkan dia karena dia belum punya anak gitu, kayak dibilang lo tuh jadi cewek tuh nggak sempurna kalau lo tuh belum punya anak gitu. Klasik. Sampai dia wow tajam banget kan, sampai aku tuh karena aku orangnya tuh Pisces banget, jadi gampang nangis gitu kalau misalnya cerita. Jadi akhirnya aku cerita aku fine aja ya, dan memang setiap ketemu orang atau keluarga selalu kayak emang lo tuh nggak sedih ya? Enggak sih, awalnya tuh aku nggak kenapa-napa jadi apa-apa kan, kayak emang salah ya kalau gue tuh kayak biasa aja, karena aku memang bukan kayak dibilang nunda punya anak, aku tuh nggak nunda punya anak gitu, memang belum dikasih, dan aku baik-baik aja dan aku bahagia. Oh ya udah, berarti aku bisa jalan-jalan, aku bisa lebih banyak pacaran sama suami aku kayak gitu. Jadi pada saat itu rasanya kayak itu berapa tahun yang lalu ya aku bikin video, mungkin 3 tahun 2018 atau iya 2018 ya, sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Waktu itu aku sedih, tapi kayak menurut aku tuh nggak apa-apa, itu pilihan orang, karena balik lagi gini, yang paling penting buat aku adalah kitanya bahagia atau enggak gitu. Kalau dengan nggak apa-apa itu bikin aku bahagia, ya udah ngapain aku usahain untuk ke dokter dan lain-lain, karena aku tuh takut sakit orangnya. Terus kalau misalnya emang ada orang yang nggak bisa punya anak, ya nggak apa-apa juga, asal selama lo bahagia tuh kita juga bisa ngebahagiain banyak loh anak-anak di luar sana yang malah dilahirkan dengan tanpa kasih sayang orang tuanya gitu. Anyway, isu soal pilihan menikah atau tidak menikah ini, misalnya soal atau juga punya anak atau tidak, ini kan menurut aku sekarang jadi isu yang makin sering ya dibicarakan oleh perempuan, karena menurut aku perempuan sekarang kayaknya jadi sadar, karena dulu kita dikondisikan sepertinya perempuan itu harus menikah, atau semua orang mungkin harus menikah, kemudian kalau sudah menikah ya harus punya anak ya. Tadi Cia kan udah share ya pengalaman Cia, nah aku pengen dengar mungkin dari Samara opini kamu terkait hal ini. Iya, kalau menurut aku sih itu tergantung pasangan masing-masing ya. Artinya menurut aku tuh nggak ada goals tertentu yang bisa distandarisasi oleh masyarakat. Artinya kalau misalnya ada suami istri yang memang goalsnya, oh saya mau punya anak ketika langsung nikah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya goalsnya kayak aku gitu, goals aku ya setelah lulus S2 baru mau punya anak gitu. Nggak harus juga kita langsung nikah besok punya anak, mau 3 tahun setelahnya punya anak, nggak apa-apa juga. Kalau ada pasangan suami istri yang akhirnya decide, kayaknya enggak deh, kayaknya kita itu nggak mau punya anak gitu, kita happy berdua aja, nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi jangan apa ya, aku tuh nggak setuju banget dengan misalnya standar-standar yang diberlakukan ke ranah-ranah privat setiap pasangan, karena setiap orang tuh punya relasi yang berbeda-beda. Dan yang kadang-kadang suka dilupakan oleh banyak masyarakat kita adalah punya anak itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar gitu. Betul. Kayak anak itu bukan sesuatu yang penting kamu punya, ini tuh bukan apa ya, bukan boneka, ini bukan boneka yang penting ini lucu nih, trofi, udah punya anak nih, udah nih keluarga bahagia, masukin Instagram, gak kayak gitu. Anak itu butuh kasih sayang, kamu butuh alokasi waktu sama dia, kamu bisa nggak ngelakuin itu, dan juga butuh alokasi secara finansial gitu. Kamu harus at least financially stable untuk memiliki anak gitu, karena kayak anak kamu butuh sekolah, dia butuh gizi yang baik gitu. Jadi ini semua tuh adalah tugas-tugas berat loh, dan kita harus tanya kepada diri kita sendiri, apakah di fase hidup kita ini kita sudah siap misalnya memiliki anak dan mendidik seorang anak gitu. Jangan jadikan anak itu korban ketika kita belum siap untuk melakukan itu gitu. Aku tuh pernah dengar ada istilah conscious conception. Aku suka banget. Maksudnya ketika kamu membangun keluarga itu dengan sebuah kesadaran bahwa ya aku ready gitu loh dengan hal ini, bukan karena ya udah harusnya begitu. Apalagi karena omongan orang. Seringnya kayak gitu. Menikah juga gitu kan, kayak halo umur 25 belum nikah, akhirnya kayak menjadi apa ya, kayak gitu gue udah umur 25 gue belum punya pacar, kayak beban banget, kayak santai aja. Tapi kamu pressure-nya sama nggak sih Cia dengan yang kamu hadapi dengan nah awal-awal untungnya itu? ya untungnya tuh kayak justru keluarga yang terdekat kayak mama mertua aku, kayak mamaku nggak paksa aku punya anak, kayak itu aja yang penting deh. Kalau keluarga yang nggak terlalu dekat kan ya sakit hati sih tapi kayak ya udahlah, pura-pura sedih aja, kayak ya doain aku ya biar cepat punya anak. Tapi juga mereka nggak enak sendiri awalnya sih kayak gitu ya, tapi seiring berjalannya tahun kayak ya udah deh biarin aja, toh mereka berdua bahagia, kayak aku sama suamiku bahagia aja hidupnya gitu.
Ya mungkin buat mereka wah kok bisa kita ya ngotot gitu. aja gitu. Kita ngotot aja apa yang bikin kita bahagia itu yang harus kita ngototin. Karena pada akhirnya kita hidup kan buat diri kita sendiri ya, bukan buat orang lain. Dan kalau di case aku tuh kebetulan kayak gimana ya? Aku menceritakannya lebih ke karena keadaan aku ketika waktu kecil aku tuh kurang baik. Jadi sejujurnya aku nggak pengen melahirkan anak yang seperti aku gitu. Dan kalau aku maksain kayak sekarang ayo kejar targetnya, kayak kalau tiba-tiba dikasih Tuhan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya aku kayak usaha ayo ini kayaknya tuh belum gitu loh, karena aku ngerasa ya masa kecil aku kurang baik lah, jadi aku nggak mau anak aku terlahir sama seperti aku dengan pemikiran yang seperti itu gitu. Nah tadi Samara udah sempat bilang juga kalau nggak salah ya kayak ya udahlah bodo amat ya orang ngomong apa gitu ya. Semuanya sudah mastering belum sih the art of bodo amat tuh? Aku sih jujur belum ya, kadang aku masih pikirin sih. Iya, masih kepikiran iya, ya? aku pikirin kayak apa yang orang omongin, tapi ya nggak usah dalam-dalam. Oke. Samara gimana? Aku mungkin aku udah mastering ini. Setelah 5 tahun tentunya dihujat sana sini dan melewati itu semua, dan ketika aku bilang kayak gini aku tuh nggak menormalisasi sama sekali. Menurut aku yang mereka lakukan tuh salah gitu. Tapi aku tuh udah sampai di tahap nggak ada rasanya lagi gitu. Ini mungkin nggak bagus ya, karena berarti itu kan itu nggak sehat ya secara psikologis, karena kita biasa menerima itu setiap hari gitu. Tetapi aku udah bodo amat karena pada akhirnya ya udah gue ngelakuin ini karena gue percaya ini baik kok gitu. Aku melakukan ini karena aku percaya ini akan menghasilkan impact yang baik buat banyak orang gitu. Kalau ada orang-orang yang tetap melihat itu jelek dan melihat itu dari sisi yang negatif, ya udah gitu, itu masalah kalian gitu, itu bukan masalah aku lagi gitu. Masih dipikirin, tapi kayak kesini-sini kayak capek juga sih mikirinnya. Jadi kayak daripada toh juga komen mereka itu nggak menghasilkan uang untuk aku gitu kan. Jadi aku mikir kayak ya udah aku terima positifnya, aku buang negatifnya. Jadi aku kayak nggak untuk yang negatif aku nggak mau dengerin, tapi kalau misalnya untuk positif ya udah aku dengerin gitu sih. Oke, keren banget. Nah saat ini kan sebenarnya meski masih banyak tantangan ya, tapi aku lihat makin banyak perempuan yang seperti Samara, Cia, Claudia yang berani membuat pilihan hidup atas keinginan sendiri, dan walau kadang itu ditentang ya, dipertanyakan oleh orang-orang. Nah boleh dong mungkin kasih advice buat perempuan Indonesia yang mungkin masih sering ragu terhadap hal ini, biar perempuan juga berani gitu loh membuat pilihan keputusan hidup sendiri, nggak diputuskan oleh orang lain, mengutamakan diri sendiri dan juga kebahagiaan kita. Siapa yang mau kasih duluan advice? Claudia juga, Claudia. Kalau aku sih untuk perempuan-perempuan di sana jangan takut, jangan biarkan orang lain kayak menjudge apapun, termasuk badan kalian. Badan kalian itu milik kalian sendiri, dan mengenai pendapat mereka jangan didengerin, lakukan apa yang terbaik buat kalian. Itu aja sih. Cia. Kalau dari aku yang paling penting itu adalah diri kita sendiri sih. Kayak apa yang bikin kita bahagia. Aku akan selalu balik ke situ, karena kalau kita bahagia kita akan bisa bikin orang-orang di sekeliling kita juga bahagia. Pokoknya kalau auranya kita bagus kan orang-orang sekitar juga bagus. Terus yang paling penting adalah karena aku pengen ngomong ini sih, jangan sampai salah pilih suami deh. Karena masalahnya kalau kamu pilih suami yang kayak, sorry banget ya, yang kayak mungkin kalau aku nggak sama suami aku yang sekarang, mungkin aku nggak jadi aku yang sekarang yang bisa bebas menentukan pilihan-pilihan aku sebagai perempuan. Karena masih banyak banget orang-orang yang ngomong kayak, kok suami lo nggak apa-apa sih? Nggak apa-apa, beneran dia nggak apa-apa, dia seneng malah, karena kita memang dari awal ketemu untuk tidak jadi orang lain. Aku akan tetap membiarkan dia menjadi diri dia sendiri, begitupun dia. Walaupun kita sudah menikah, pada dasarnya kita adalah tetap perempuan gitu. Mau udah punya anak, kita tetap perempuan yang bisa memilih apa yang mau kita pilih. Dan yang paling penting adalah pilihan kita harus yang bikin kita bahagia. Ya, aku setuju banget, karena kadang aku merasa bahwa perempuan itu once dia menikah, punya anak, dia lose Iya, sering banget kan ya, denger karena kayak dia selalu gitu, menempatkan dirinya sebagai istri, harus sebagai jadi ibu. selfless. It's okay to be selfish juga kadang-kadang ya kan. Makanya, oke. Samara, silakan. Kalau aku sih yang pertama kali yang paling penting adalah sadar bahwa kita yang sebelum kita ingin membahagiakan orang lain, pertama kali bahagiakan diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa membahagiakan orang tua kita nggak bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita, baik itu suami, anak, atau teman-teman kita kalau kita sendiri tuh nggak bahagia gitu. Makanya kayak tadi aku bilang gitu, kita boleh jadi self-love sometimes, tapi juga yang paling penting it's okay juga to be selfish, karena
kadang at the end of the day diri kita tuh juga butuh disayangi loh. Yang butuh disayangi itu bukan cuma suami kita, yang butuh disayangi itu bukan cuma ibu kita, ayah kita, teman-teman kita, anak kita, tapi diri kita sendiri juga butuh kasih sayang gitu. Jadi ketika kita ingin membuat keputusan tentang diri kita sendiri, sebelum tanya ke orang-orang lain, tanya ke diri kita, kira-kira kita akan senang apa enggak dengan keputusan itu. Anyway, thank you so much ladies untuk obrolannya setelah menonton tayangan ini. Semoga ladies dan perempuan Indonesia di sana bisa lebih berani lagi mengambil keputusan saat harus dihadapkan dengan beberapa pilihan tanpa takut dihakimi, karena kita perempuan dan semua manusia berhak untuk memilih kehidupan terbaik bagi diri kita sendiri, apapun pilihan yang kita buat, dan semoga kita dapat menemukan makna dan tujuan dalam hidup kita. Thank you again Samara, Claudia, dan Cia udah ngobrol-ngobrol seru di sini. Sekian dulu Ladies Talk episode Perempuan Bebas Memilih. Saya Fitria Sofiani dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.